Dua orang pecandu togel mempelajari berbagai cara untuk mengungkap rahasia togel, hingga akhirnya berhasil memenangkan uang dalam jumlah besar, tapi belakangan mengalami peristiwa tragis. Bagaimana cara mereka mendapat kemenangan, dan apa peristiwa tragis yang kemudian menimpa mereka? Inilah kisahnya, dan selamat menyelami dunia misteri. Kisah ini terjadi pada awal tahun 2000-an, ketika togel online belum semasif sekarang. Di masa itu, akses internet bahkan belum semudah sekarang, dan ponsel masih jadi barang mewah. Karenanya penjualan togel di masa itu masih manual, dalam arti pembeli harus datang langsung ke tempat penjualan, membeli angka-angka tertentu, membayar secara cash, dan mendapatkan uang kemenangan secara cash pula. Di antara para pecandu togel di masa itu, ada dua pria yang rutin mengadu nasib dengan membeli angka togel. Dua pria itu bernama Roni dan Herman. Keduanya bekerja di tempat yang sama, meski tempat tinggal mereka berjauhan. Sepulang kerja, mereka berdua sering mampir ke tempat penjualan togel untuk membeli angka, lalu menunggu hasilnya saat malam hari. Kadang mereka dapat kemenangan, tapi seringkali kehilangan uang. Sama seperti umumnya pecandu togel lain, Roni dan Herman suka meramal angka-angka togel. Mereka menyusun daftar angka yang telah keluar, menulisnya dengan rapi di kertas, lalu mempelajarinya untuk melihat pola-pola tertentu yang mungkin tersembunyi. Lalu mereka mencoba membeli angka togel berdasarkan pembelajaran pada pola angka-angka itu. Kadang hasilnya menggembirakan, saat tebakan mereka tepat. Tapi sering pula hasilnya mengecewakan, dan uang mereka pun lenyap. Selain mempelajari pola angka-angka yang telah keluar, Herman dan Roni juga suka memperhatikan plat kendaraan saat ada kecelakaan. Menurut mereka, nomor plat kendaraan yang mengalami kecelakaan sering menunjukkan angka togel yang akan keluar. Mereka pun pernah mendapat kemenangan dengan cara menggunakan nomor plat kendaraan semacam itu, meski kadang pula gagal. Kemudian, kalau lagi iseng, Herman dan Roni juga kadang mengajak omong orang yang mereka anggap tidak waras, dan meminta orang itu untuk menyebut angka-angka. Lalu Herman dan Roni menyusun angka-angka yang disebut orang itu, dan membelinya. Kadang hasilnya bagus dan mereka dapat kemenangan, kadang pula hasilnya rungkat dan mereka kehilangan uang. Belakangan, Herman dan Roni mendengar tentang orang pintar yang disebut Mbah Jambrong. Menurut yang mereka dengar, Mbah Jambrong dapat memberikan angka-angka yang akan keluar, dan banyak orang telah membuktikannya. Konon, Mbah Jambrong memiliki jin peliharaan, dan jin itulah yang memberitahu Mbah Jambrong mengenai angka-angka jitu yang akan keluar. Di tempat kerjanya, Herman dan Roni mengenal seseorang yang juga sering beli togel, bernama Udin. Mereka juga tahu tentang Mbah Jambrong dari Udin. Sebelumnya, Udin telah membuktikan sendiri bahwa angka-angka yang diberikan Mbah Jambrong memang jitu, dan Udin telah menang beberapa kali. Suatu sore sepulang kerja, Roni dan Herman mendatangi kediaman Mbah Jambrong. Ada beberapa orang yang mereka temui di sana, yang sepertinya juga ingin dapat angka jitu dari Mbah Jambrong. Saat giliran mereka tiba, Roni dan Herman masuk ke ruangan Mbah Jambrong, dan menyampaikan maksud mereka. Mbah Jambrong adalah pria berusia 60-an, bertubuh kurus, dengan rambut yang memutih. Setelah mendengar maksud Roni dan Herman, Mbah Jambrong lalu menyerahkan amplop putih dan berkata, "Di amplop ini ada 4 angka yang telah saya tulis. Kalian tinggal menyusunnya sesuai keinginan kalian, berdasarkan perkiraan terbaik yang bisa kalian pikirkan." Roni menerima amplop itu, kemudian mereka pamitan. Tak lupa, Herman menyalami Mbah Jambrong sambil menyelipkan amplop berisi uang, sebagai tanda terima kasih. Sesampai di rumah Roni, mereka membuka amplop dari Mbah Jambrong. Isi amplop itu hanya selembar kertas berisi angka-angka yang tertulis menggunakan pensil. 4 angka yang mereka dapati di kertas itu adalah 1076. Roni dan Herman saling berpandangan. Menurut Mbah Jambrong tadi, mereka harus menyusun 4 angka itu berdasarkan kemungkinan terbaik yang dapat mereka pikirkan. Roni dan Herman pun kemudian mengambil kertas dan polpen,
lalu mulai menyusun angka-angka yang mereka dapatkan dari Mbah Jambrong. Setelah beberapa jam mereka sibuk menyusun berbagai kemungkinan, akhirnya Roni dan Herman memutuskan kombinasi 0671 sebagai pilihan terbaik. Mereka pun lalu pergi ke tempat penjual togel, masing-masing membeli angka 0671 senilai Rp10.000. Jika angka yang mereka beli benar-benar keluar secara tepat, masing-masingnya akan mendapat uang kemenangan sejumlah Rp20 juta. Malam harinya, angka yang mereka beli ternyata benar-benar keluar, dan 4 angkanya tepat berurutan seperti yang mereka susun. Malam itu juga Herman dan Roni mendatangi tempat penjualan togel, dan mereka mendapatkan Rp20 juta yang bisa dibawa pulang. Malam itu Herman dan Roni merasa kaya raya. Besok siangnya, Herman dan Roni bercakap-cakap di tempat kerja dengan ekspresi gembira. Mereka sama-sama memiliki uang 20 juta hasil kemenangan semalam. Herman mengatakan pada Roni bahwa mereka harus mengucapkan terima kasih pada Udin, yang telah memberitahu mengenai Mbah Jambrong. Tanpa Udin, mereka tidak akan kenal Mbah Jambrong. Dan tanpa Mbah Jambrong, mereka tidak akan dapat kemenangan sebesar yang mereka dapat semalam. Roni dan Herman lalu mencari Udin saat jam istirahat kerja, bermaksud memberi sejumlah uang untuknya sebagai ucapan terima kasih. Tapi mereka tidak menemukan Udin. Ketika ditanyakan pada teman sekantornya, Herman dan Roni diberitahu kalau Udin tidak masuk kerja sejak kemarin karena mengalami kecelakaan. Herman dan Roni prihatin mendengar berita itu. Sore harinya, sepulang kerja, mereka memutuskan untuk menjenguk Udin di rumah sakit tempat ia dirawat. Selain menyiapkan sejumlah uang, mereka juga membawakan sekeranjang buah-buahan. Di rumah sakit, Herman dan Roni mendapati Udin dalam kondisi menyedihkan. Ia terbaring di ranjang dengan satu kaki tertutup gips karena patah. Kepala Udin juga tertutup perban, dan hanya menyisakan mata serta mulutnya. Tangan kanan Udin tampak penuh luka, sementara tangan kirinya ditancapi jarum infus. Udin mengenali Herman dan Roni, dan dia juga bisa berbicara meski sambil kesakitan. Pada waktu itu, Udin sempat meminta Herman serta Roni agar berhenti main togel. Menurut Udin, kecelakaan yang dialaminya sekarang berkaitan dengan aktivitas main togel yang ia lakukan. "Jangan sampai kalian mengalami kecelakaan seperti yang kualami," kata Udin pada Herman dan Roni yang duduk di samping ranjangnya. Herman dan Roni tampak tak percaya dengan ucapan Udin. Karenanya Udin lalu melanjutkan ucapannya. "Aku kenal Mbah Jambrong dari Fuad. Dia sering beli togel dan menang karena dapat angka dari Mbah Jambrong. Lalu Fuad kecelakaan, hingga tangannya diamputasi. Aku juga sering menang togel karena dapat angka dari Mbah Jambrong, dan sekarang aku mengalami kecelakaan seperti Fuad. Aku khawatir kalian juga mengalami kecelakaan seperti yang aku dan Fuad alami." Sepulang dari menjenguk Udin di rumah sakit, Roni dan Herman membicarakan ucapan Udin tadi, dan mereka sama-sama tidak percaya aktivitas main togel punya hubungan dengan kecelakaan yang dialami Udin maupun Fuad. Menurut Roni, kecelakaan yang terjadi pada Udin dan Fuad adalah kejadian akibat kelalaian saat di jalan, bukan karena aktivitas main togel. Jadi, besok sorenya, mereka kembali mendatangi kediaman Mbah Jambrong, dan kembali meminta angka jitu. Seperti sebelumnya, Mbah Jambrong menyerahkan amplop berisi 4 angka yang harus disusun sendiri. Lalu Roni dan Herman mengotak-atik 4 angka pemberian Mbah Jambrong, kemudian membelinya di tempat penjualan togel. Menjelang tengah malam, mereka bersorak di rumahnya masing-masing saat mengetahui angka yang mereka beli benar-benar keluar. Dompet mereka pun semakin tebal. Seiring hari demi hari, Roni dan Herman makin rutin mendatangi kediaman Mbah Jambrong untuk meminta angka jitu. Menurut keduanya, angka yang diberikan Mbah Jambrong tidak pernah meleset. Karenanya, bahkan ketika dibeli secara acak atau disebut colok bebas, mereka masih mendapatkan uang kemenangan. Karenanya pula, seiring waktu uang yang diperoleh Roni maupun Herman semakin banyak. Dari puluhan juta kini menjadi ratusan juta. Sekitar 3 bulan sejak Roni dan Herman mengenal Mbah Jambrong, terjadi peristiwa yang tidak mereka sangka-sangka. Suatu malam,
Untuk merayakan kemenangan besar, Roni dan Herman masuk sebuah bar, dan minum-minum di sana sampai mabuk. Menjelang tengah malam, mereka keluar dari bar sambil sempoyongan, lalu berdiri di pinggir jalan untuk mencegat taksi. Karena mabuk, mereka sepertinya tidak sadar kalau berdiri agak di tengah jalan, dan sebuah truk yang melaju kencang kemudian menabrak keduanya. Roni dan Herman terlempar akibat hantaman truk itu, lalu tubuh mereka jatuh menghantam aspal, sementara truk yang menabrak terus melaju meninggalkan tubuh mereka yang pingsan. Ketika kemudian tersadar dari pingsan, Herman maupun Roni mendapati diri mereka telah terbaring di rumah sakit, dengan perban di sana-sini, kaki yang dipasangi gips, dan tangan ditancapi jarum infus. Sambil merasakan sakit di sekujur badan, mereka teringat pada Udin yang pernah mereka jenguk di rumah sakit. Belakangan, Udin menginap di rumah sakit sampai sekitar sebulan. Setelah itu melakukan perawatan jalan yang butuh waktu lebih dari setahun. Meski kemudian dinyatakan sembuh, Udin tidak bisa lagi berjalan normal karena kakinya kini pincang. Sementara uang yang dimiliki Udin dari kemenangan Togel benar-benar habis untuk biaya perawatan dan pengobatannya. Kemungkinan, Herman dan Roni juga akan mengalami nasib yang tak jauh beda dengan Udin. Suatu hari, dengan kaki terpincang-pincang, Udin mendatangi kediaman Mbah Jambrong. Bukan untuk meminta angka jitu, tapi untuk menanyakan kenapa orang-orang yang dikenalnya mengalami kecelakaan. Fuad, teman Udin yang mengenalkan Mbah Jambrong kepadanya, mengalami kecelakaan. Begitu pula dirinya. Lalu Herman dan Roni yang tahu Mbah Jambrong dari Udin, juga mengalami kecelakaan parah. Udin bertanya pada Mbah Jambrong, bagaimana hal itu bisa terjadi. Mbah Jambrong tampaknya telah siap menghadapi pertanyaan itu. Ia lalu menjelaskan pada Udin bahwa segala hal yang kita lakukan di dunia memiliki keterkaitan, dan sesuatu yang diperoleh dengan cara tidak benar juga akan mendatangkan risiko tertentu. Mbah Jambrong berkata, kalau kamu dapat uang dari setan, pada akhirnya uang itu akan dimakan iblis. Mbah Jambrong melanjutkan, saya tahu angka-angka apa yang akan keluar setiap malam. Tapi saya tidak pernah membelinya. Karena saya tahu perbuatan itu akan menimbulkan risiko tertentu. Jadi daripada membeli angka-angka itu dan mendapat uang kemenangan besar, saya lebih memilih memberikan angka-angka itu pada kamu atau orang-orang lain yang meminta, dan saya hanya mendapat sedikit uang terima kasih dari kalian. Udin memahami maksud Mbah Jambrong. Aktivitas membeli togel dan mendapatkan uang dalam jumlah besar memang mudah, tapi itu bukan cara yang benar. Karena caranya tidak benar, pelakunya pun menghadapi risiko, misalnya mengalami kecelakaan seperti yang terjadi pada dirinya dan teman-temannya. Seperti kata Mbah Jambrong tadi, kalau kamu dapat uang dari setan, pada akhirnya uang itu akan dimakan iblis. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lain di channel ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.